Minasan, konnichiwa! Kembali lagi di Wagemu Japanese Class, masih bareng Manda pastinya. Minasan, genki desu ka? Gimana nih kabar kalian? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini seperti biasa aku bakalan share sesuatu lagi nih sama kalian. Kali ini kita akan bahas tentang kata-kata pujian dalam bahasa Jepang. Mungkin yang teman-teman suka dengar adalah kata sugoi, ya kan? Pasti kalian suka dengar tuh di anime, ataupun kalian suka nonton di dorama, pasti banyak tuh keluar kata sugoi. Tapi nih selain kata sugoi, ada lagi nggak sih bentuk-bentuk pujian lainnya dalam bahasa Jepang? Nah, buat yang penasaran, tontonin videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, kita masuk ke kata pujian yang pertama ya, yaitu ada sugoi. Seperti yang aku mention di awal, sugoi ini mungkin yang paling sering kalian dengar dan mungkin yang paling awal kalian pelajari ketika belajar bahasa Jepang. Kata pujiannya adalah sugoi. Apa sih artinya? Sugoi ini artinya adalah wah keren banget, atau mungkin ketika kamu mau bilang luar biasa, nah itu bisa pakai kata sugoi ini ya teman-teman ya. Dan biasanya dipakainya tuh ketika kita mau memuji prestasi orang lain ya, atau kita tercengang sama sesuatu, jadi kayak bagus banget, hebat banget gitu ya. Kita juga bisa pakai kata sugoi ini sendiri ya. Dan tahu nggak sih, sugoi ini juga bisa disatuin sama kata benda. Contohnya kayak gini nih. Sugoi kuruma desu ne. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ternyata sugoi ini juga bisa berarti totemo. Ya, totemo itu kan artinya tuh banget atau sangat ya guys ya. Jadi penggunaannya itu bisa disatukan dengan kata sifat lainnya. Nah, berhubung sugoi ini adalah termasuknya kata sifat i, maka kalau mau disatukan dengan kata sifat lain, i-nya harus kita ganti dulu dengan ku. Contohnya seperti ini teman-teman. Sugoku kirei misalnya, atau sugoku kakkoi. Nah, kayak gitu. Dan ada lagi nih, ternyata sugoi ini juga bisa berarti sebaliknya banget. Ya, jadi artinya tuh bisa jadi buruk banget atau parah banget seperti itu. Misalnya contohnya adalah sugoku dasai, atau artinya norak banget sih. Oke, kita masuk lagi ke yang berikutnya ya. Ada kata pujian lainnya yaitu sasuga ya. Sasuga ini artinya adalah tidak salah lagi atau sudah kuduga. Tapi karena ini konteksnya juga memang kata-kata pujian, jadi kita tuh ucapkannya ketika kita merasa kagum, ketika sesuatu tuh sesuai dengan ekspektasi kita ya teman-teman ya. Contoh misalnya seperti ini. Kono keiki wa sasuga ni oishii. Atau misalnya sasuga desu ne, kayak gitu-gitu ya. Nah, contohnya. Nah, tidak hanya saat merasa kagum saja, jadi sasuga ini bisa kita ekspresikan ketika sesuatu tuh memang sesuai dengan yang udah kita duga atau sesuai dengan ekspektasi kita. Contohnya seperti ini nih. Ichinichi ni ramen bakari tabete ita kara sasuga ni onnaka ga itai. Nah, jadi artinya tuh karena seharian ini tuh hanya makan ramen saja, pantas saja perutku sakit. Kayak gitu kurang lebih ya. Nah, kita langsung lanjut ke kata pujian berikutnya. Oke, kita masuk ke kata pujian berikutnya nih teman-teman. Ada kata subarashi ya. Berbeda dengan sugoi. Kalau subarashi ini adalah artinya kayak luar biasa gitu. Jadi sesuatu yang bener-bener fantastis banget, kayak beyond expectation, di luar ekspektasi kalian. Ini tuh bener-bener keren banget kayak gitu. Nah, untuk contohnya sendiri, misalnya kayak gini. Subarashi uta desu ne. Kayak gitu. Atau ano bando no enso wa subarashi kata. Kayak gitu. Kita langsung masuk ke kata pujian berikutnya ya. Ada steki. Nah, steki ini adalah bisa kita ungkapkan ketika ada sesuatu yang berkesan nih. Misalnya sesuatu yang kita rasakan indah banget, cantik banget, atau bagus banget. Kita bisa pakai kata steki di sini ya. Oke, contohnya kayak gimana sih Kak? Contohnya misalnya seperti ini. Steki na utagoe desu ne. Atau steki na sakura desu ne. Pokoknya sesuatu yang kita lihat indah, bagus, atau cantik. Nah, tapi ini tuh khusus untuk sesuatu yang kayak misalnya orang, pemandangan, atau sesuatu yang kita rasakan pun itu bisa pakai steki. Kita langsung lanjut ke kata pujian berikutnya. Di sini ada ine. Nah, ini juga kalian pasti sering banget dengar. Jadi ini adalah bentuk pujian yang untuk bilang kayak bagus gitu. Jadi atau kalau dalam bahasa Inggris good atau oke, kayak gitu ya. Dan ine ini juga bisa kalian gunakan saat mau memberikan pendapat. Misalnya kayak gini nih. Kono jaketo wa ii ne. Jaket ini
Bagus ya. Nah, kalau kalian tahu juga nih, kayak tombol-tombol like yang ada di sosial media, kayak misalkan ada di Instagram, di Facebook, dan di Twitter, itu juga disebutnya dengan ine. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ada lagi nih sebuah info yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau ine ini tuh hanya sebatas bagus aja. Oke, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau menyatakan sesuatu yang lebih dari bagus aja alias cocok, itu kalian bisa pakainya steiki. Itu bedanya ya. Next, ada kata yabai. Nah, ini mah pasti yang suka baca manga nih, atau nggak suka nonton anime, sering banget dengar kata yabai gitu. Yabai ini apa sih? Sebenarnya yabai ini tuh punya maknanya negatif. Jadi dia tuh kayak bilang berbahaya gitu, atau nggak parah gitu. Nah, itu tuh semuanya pakainya yabai. Tapi seiring waktu maknanya tuh bisa jadi positif juga, teman-teman. Jadi kayak kita tuh kalau di bahasa Indonesia padanannya goks atau gokil atau misalkan parah, keren banget. Nah, itu tuh semuanya sama dengan yabai. Contohnya gimana nih Kak? Nah, karena yabai ini termasuk bahasa gaul, jadi kalian juga harus ucapkannya mungkin ke yang sepantaran nama kalian ya, jangan ke orang yang mungkin baru kenal gitu guys. Contohnya misalnya seperti ini. Kono shatsu wa yabakunai? Baju ini keren banget kan? Gitu. Umai. 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 Oke, udah? Umai enak ya? Iya. Oke, jadi itu kata pujian yang berikutnya. Ada kata umai ya, umai. Oke, jadi umai ini pasti juga kalian suka dengar ya. Umai ini artinya adalah enak. Tapi selain enak, bisa juga berarti pandai, mahir, jago, ataupun lancar. Nah, ini tuh semua kita bisa pakai kata-kata pujian ini dengan kata umai. Oke, tapi umai ini tuh biasanya diucapkannya sama laki-laki, teman-teman. Kalau perempuan itu condongnya pakainya oishi. Nah, umai juga bisa untuk memuji kayak skill gitu ya, pujian untuk orang yang jago, mahir, kayak tadi aku bilang. Nah, itu semua pakainya juga umai. Nah, dan itu pun diucapkannya sama laki-laki ya. Guys, ada yang baru nih dari Wagomu. Kini kamu bisa order buku belajar yang aku siapin di webshop J-Class. Nah, yang pastinya kalau kamu belanja di webshop J-Class ini bakalan lebih mudah caranya dan orderan kamu bakalan aman sampai ke tujuan. Nih, biar aku kasih lihat ya caranya. Langsung aja teman-teman buka webnya di shop.j-class.id. Lihat webnya cantik banget kan? Kita langsung aja masuk ke salah satu produknya, pilih produk yang mau kamu order, kemudian order dan masukkan data diri kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat juga ya, ada banyak banget nih pilihan untuk metode pembayarannya. Jangan lupa masukin juga kode kupon kalian. Order di sini aja. Bayar deh. Nah, gampang banget kan caranya? Selain kamu bakalan dapat diskon, kamu juga akan dapat voucher-voucher tambahan di setiap transaksinya. Kebayang nggak kamu bakalan check out orderan kamu dengan harga yang murah meriah banget pastinya. Wow kan? Paket. Nah, tuh kan paket aku udah datang teman-teman. Makanya kalian langsung aja cek link yang ada di description box dan transaksi sekarang juga. Nikmati juga promo-promo yang ada di setiap bulannya. Oke guys, aku mau ambil buku dulu. Kita balik lagi ke video. Berikutnya ada jozu. Oke, ini tuh sebenarnya artinya sama ya, kayak umai, kayak pandai, pinter, jago, mahir, dan hal-hal seperti itu selain enak ya teman-teman ya. Cuman mungkin kalau kalian tahu kalau umai itu mungkin kesannya dia lebih kasual. Nah, kalau jozu ini kesannya dia lebih formal dan biasanya juga ditambahin o depannya menjadi ojozu kayak gitu ya. Oke, contohnya Kak seperti apa nih? Misalnya gitar hikuno ga jouzu desu ne. Kamu pinter banget ya main gitarnya, misalnya gitu. Atau bisa juga seperti ini. Ryori wa totemo ojouzu desu ne. Sugoku oshikatta yo. Misalnya seperti itu. Jadi kayak kamu jago banget masak nih, enak banget loh, kayak gitu. Kita langsung masuk ke kata pujian berikutnya, ada erai. Nah, erai ini tuh artinya hebat. Nah, terkadang lebih banyak digunakannya untuk memuji anak-anak kecil nih. Watashi wa mainichi 5時に起きて、そしてお祈りします。 Erai ne. Nah, kayak gitu guys. Pujian yang terakhir ada kampeki. Ya, kampeki juga pasti kalian udah familiar banget kan? Kampeki ini sendiri artinya adalah perfect ya. Jadi sebenarnya ini adalah pujian yang menurut aku condong berlebihan sih, karena nggak ada something yang benar-benar 100% perfect atau sempurna. Nah, kampeki ini juga bisa kalian pakai sebagai bentuk persetujuan kalian akan sebuah statement guys. Kore wa
私の最新作です。どう思いますか? Ganpeki. Nah teman-teman, itu tadi beberapa kata pujian dalam bahasa Jepang. Kalau misalkan kamu tahu nih kata pujian lainnya, jangan lupa buat tambahkan di kolom komen ya. Nah buat kalian yang masih pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang budaya Jepang, bahasa Jepang, all about Japan, kalian bisa join di grup Telegram kita ya, gratis loh teman-teman. Langsung klik aja, linknya ada di description box. Kita bakal bertemu lagi nih di konten-konten lainnya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan yang paling penting subscribe Wagamu Japanese Class. Aku Manda, arigato, mata ne! She 同じ夢を描いてゆこう